Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap bahagia dan selalu semangat. Nama saya Holi Tantowi Yawahari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Serang. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran modul ini, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan peranan siswa, kemampuan dan bakat, minat, serta yang lainnya. Selain itu, saya juga mengharuskan siswa untuk menguasai mata pelajaran atau pelajaran yang diberikan kepada anak dengan nilai mencapai KKM yang sudah ditetapkan sekolah. Namun saja, jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter yang kurang terbangun dengan baik. Dengan cara mengkondisikan di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dan pembelajaran dan tanggung jawab. Sedangkan anak selalu tertekan dalam sistem belajarnya yang membuat anak tidak bebas. Perubahan apa yang sudah dilakukan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pokok penting yang harus diterapkan dan dipahami. Di antaranya, yang pertama pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, yang kedua pendidikan menuntun, dan yang ketiga pendidikan merdeka. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak tidak terlepas hubungannya dengan 2 kodrat, yaitu kodrat alam yang terdiri dari sifat dan bentuk, dan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan perubahannya, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri, pribadinya maupun hidup di masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, sifat, isi, dan irama dalam kehidupannya hendaknya harus disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Isi dan irama dimaksud adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya di Indonesia. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai tuntunan alam dan zamannya. Yang kedua yaitu pendidikan menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik yang tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk dididik oleh anak. Memberikan kebahagiaan tentang materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan belajar yang menyenangkan. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ingarso sing tilodo,
ing madya mangunkarso tuturi handayani. Di depan harus bisa menuntun, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang dapat mendorong. Ketiga, pendidikan merdeka. Pendidikan yang memerdekakan membuat saya belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audiovisual, sampai pada kinestesis. Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu membimbing gaya belajar yang menyenangkan. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat pembelajaran siswa dalam belajar, selalu melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang variatif agar membuat siswa senang dan dapat mengikuti pembelajaran. Apa yang harus segera dilakukan agar dapat mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya akan terapkan untuk mewujudkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan cara pertama, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita motivasi kepada anak-anak. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. 5. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. 6. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. 7. Mengenali potensi yang dimiliki siswa yang selalu terbimbing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.